Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membuat kuis interaktif dengan menggunakan program PowerPoint. Pertama, langkah-langkahnya kita download dulu file yang ada di blog panduan Office 25. Kita aktifkan browsernya dulu. Ketikkan panduan Office 25. Kemudian buka. Setelah terbuka, buka 3 langkah membuat game. Setelah terbuka juga, cari tombol download, kemudian klik tombol downloadnya. Kita download filenya dulu. Ya, kalau kalian pakai browser Chrome, biasanya nanti tampilannya seperti ini. Boleh kamu klik ini untuk mendownload, atau ini juga bisa, sama fungsinya. Ya, tandanya kalau download kamu itu berhasil, dia akan tampil di bawah ini. Ya, jadi jangan kamu kira kamu klik kemudian tidak terjadi apa-apa, masih tetap tulisannya seperti ini, terus dianggap wah download saya tidak berhasil. Terus kamu klik, terus nanti isinya banyak, ya. Kemudian setelah itu kita buka, open atau show in folder, sehingga dia masuk ke tempat kalian mendownload. Setelah keluar, kamu ekstrak, klik kanan. Supaya ekstraknya tidak hilang, kamu klik extract to quiz interaktif. Ya. Ini file yang kalian ekstrak. Klik 2 kali. Di dalam file quiz interaktif ada 3 file. 1 folder tombol, 1 modul kuisnya, kemudian template kuis interaktif. Langkah selanjutnya setelah diekstrak, kamu buka template kuis interaktif. Templatenya dibuka. Tunggu sampai terbuka. Ya, sebelum kita mulai mengedit file ini, template ini, kita aktifkan dulu menu developer dan kita setting makronya dulu supaya nanti bisa kita gunakan. Caranya, klik file, kemudian option. Setelah di option, pilih custom ribbon. Aktifkan menu developernya. Kemudian klik Trust Center setting, enable all macros, kemudian trust access to the VBA project object model. Setelah itu klik OK, OK lagi. Nah, sehingga di sini ada menu developer. Apa gunanya? Ini nanti untuk kita
memasukkan modul yang kita tanam di Visual Basic-nya. Langkah selanjutnya, klik menu developer, kemudian Visual Basic kita aktifkan. Ya. Di VBA project ini kita masukkan sebuah modul. Caranya insert modul. Ya, dia sudah keluar modulnya. Ini kita isi dengan file modul yang sudah disediakan di file yang kita download tadi. Modul kuis interaktif. Kita klik 2 kali sehingga terbuka. Kemudian copy semuanya. Bisa kita copy seperti ini atau dengan menekan Ctrl A. Kemudian klik kanan, copy atau Ctrl C. Kemudian ke Visual Basic-nya tadi, paste. Ya. Rumus ini atau bahasa program ini saya hanya peruntukkan untuk jumlah soal 6. Tapi kalian nanti bisa nambah. Misalkan kalian pengen membuat soal dengan jumlah 10. Ini soalnya cuma 6, saya pengen nambah jadi 10. Saya klik, kemudian tambahkan jumlah soalnya. Maaf, tambah soal 1, 2, 3, 4. Oke, sehingga sudah menjadi 10 soal. Nah, kalau sudah menjadi 10 lembar soal, langkah selanjutnya kalian ganti dulu yang ada di rumusnya, yang ada di Visual Basic-nya. Loopernya ini harus diganti karena ini saya buat 7. Karena soalnya jumlahnya 10, berarti saya ganti dulu dengan 10 ditambah 1 berarti 11. Jadi nanti loopernya ini diisi dengan jumlah soal plus 1. Ya, kalau jumlah soalnya 10 berarti plus 1, 11. Kemudian kita geser ke bawah. Di sini ada tombol tampilan. Tampilkan ini dia berada di slide 9 kalau jumlah soalnya 6. Tapi kalau jumlah soalnya 10, kita lihat ini slide terakhirnya ada di angka 12. Berarti kita ganti menjadi 12. Ini juga kalau ini sudah sudah ditentukan shape 4, jangan diganti, cukup yang slide ini saja. Kemudian supaya nanti setiap orang yang memainkan game ini diawali dengan nilai 0, ini kita copy dulu width sampai end width, copy. Kemudian kita taruh di tombol mulai, taruh di sini di bawah dim is integer, enter, kemudian paste di situ. Setelah itu nilainya kita ganti menjadi 0 supaya nanti setiap kali mulai nilainya adalah 0. Ya, ini sudah selesai. Kemudian kita simpan. Save. Oke, kita tutup Visual Basic-nya. Kemudian kita mulai mengedit. Mulai dari yang slide pertama, judulnya silakan nanti diisi. Ini hanya sekedar contoh saja. Untuk tombol mulai, kalian tinggal klik saja.
Kemudian nanti saya sudah sediakan tombolnya di file yang tadi kalian download. Nah, ini ada tombol. Di sini sudah saya siapkan tombol-tombol. Ini bisa dikreasikan sendiri, terserah dengan kreativitas kalian. Tapi di sini sudah saya sediakan tombol mulai, insert. Kemudian supaya tombol mulai ini nanti bisa berfungsi, kita klik, kemudian insert, kasih aksinya action, run makro, pilih mulai, kemudian oke. Lanjut ke slide yang kedua. Slide yang kedua berisi pertanyaan dan jawaban. Misalkan kita buat pertanyaannya, kemudian jawabannya, kemudian kita tambah tombolnya. Nah, kalian tinggal klik, kemudian kasih tombol A, B, C, D. Kita kasih perintah masing-masing. Untuk jawaban yang benar, insert, action, run makro benar. Oke. Insert, action, run makro salah. Action, run makro salah. Action, run makro salah. Oke. Gitu sampai terakhir. Ya. Buat soalnya seperti itu sampai slide 2, slide 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai slide yang ke-10. Selanjutnya di slide yang ke-12 maaf, karena ini slide 13 berarti keliru. Sebentar. Di Visual Basic berarti ini slide ke-13, slide terakhir. Ini juga slide ke-13, slide terakhir. Simpan. Tuh. Nah, di sini kalian kasih pernyataan penyemangat. Tombol cek nilai, cek nilaimu, kemudian kasih perintah action, run makro, cek. Oke. Terakhir pernyataan. Kemudian kasih tombol kembali dan keluar.
kembali, keluar. Untuk tombol kembali, actionnya insert, action, kasih hyperlink to, kembali berarti ke first slide. Oke. Untuk keluar, action, hyperlink to end show. Oke. Itu ya. Sekarang coba kita kalau langkah-langkah yang kita apa? Ya. Kita klik tombol mulai. Ya. Ini berarti sudah bekerja karena ini sistemnya acak. Berarti setelah kita klik dia akan menuju ke soal berikutnya. Nah, jawaban yang betul adalah kita klik, kemudian kita cek nilai. Kalau yang kita lakukan tadi sudah betul, maka ketika kita cek nilai, dia akan keluar nilainya. Ya. Berarti yang kita lakukan tadi sudah betul. Demikian tutorial ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.